Halo semua, kembali lagi di pembelajaran Lab Intermediate 2. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai leasing. Nah, apa sih itu leasing? Leasing adalah perjanjian kontrak antara lessor dan leasee, di mana leasee diberikan hak atas pemakaian properti tertentu yang dimiliki oleh lessor pada periode waktu tertentu. Jadi, lessor adalah pemilik dari properti, sedangkan leasee adalah pihak yang menyewa properti tersebut. Nah, contoh properti yang biasanya di lease itu ialah ada transportation dan juga equipment, atau bisa juga berupa mesin produksi. Nah, ada beberapa ketentuan khusus dalam menghitung suatu leasing. Salah satunya ialah merupakan periode depresiasi. Jika dalam kontrak lease ada transfer dari kepemilikan, maka aset tersebut didepresiasikan berdasarkan umur ekonomis dari aset tersebut. Sedangkan jika leasing tersebut tidak memiliki transfer kepemilikan, maka depresiasinya menggunakan umur atau jangka waktu dari kontrak lease itu sendiri. Nah, dalam menghitung lease ada dua suku bunga yang bisa kita kenal. Yang pertama ialah implicit interest rate, di mana implicit interest rate adalah tingkat suku bunga pasar atau tingkat suku bunga yang akan digunakan lessor. Sedangkan incremental borrowing rate adalah tingkat suku bunga pinjaman, yang merupakan tingkat suku bunga yang akan digunakan oleh lessee. Tapi harus juga diperhatikan, jika lessee mengetahui implicit interest rate, dan implicit interest rate tersebut lebih kecil nilainya daripada incremental borrowing rate, maka lessee harus menggunakan implicit interest rate. Lalu, dari sisi lessor, leasing itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, ada finance lease dan juga operating lease. Nah, operating lease adalah perjanjian sewa-menyewa dalam periode waktu tertentu tanpa adanya transfer kepemilikan. Nah, ada 5 indikasi atau 5 tes yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah dia termasuk operating lease atau financing lease. Nah, yang pertama itu adalah ada atau tidaknya transfer kepemilikan. Jika ada transfer kepemilikan, maka dia dikatakan sebagai financial lease. Lalu, apakah ada opsi untuk membeli barang tersebut atau membeli aset tersebut? Jika ada, maka dikatakan sebagai finance lease. Yang ketiga ialah umur atau jangka waktu dari lease tersebut 75% dari umur ekonomis dari aset tersebut. Jika lebih dari 75%, maka dikatakan sebagai finance lease. Lalu yang keempat ialah nilai dari present value-nya. Jika nilai dari present value-nya dari lease payment ditambah lease residual value guaranteed, itu nilainya 90% atau mendekati nilai dari fair value aset tersebut, maka dia dikatakan sebagai finance lease. Dan yang kelima ialah jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset tersebut dan diasumsikan bahwa lessor telah mengalihkan kendali atau kepemilikan aset kepada lease, maka dia dikatakan sebagai finance lease. Nah, leasing ini sendiri biasanya ada 3 jenis. Yang pertama itu unguaranteed residual value, yang kedua ada guaranteed residual value, dan yang ketiga ada bargain purchase option. Nah, tapi pada pembahasan video kali ini kita akan lebih fokus pada unguaranteed residual value dan juga guaranteed residual value. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau guaranteed residual value itu ketika nilai sisa dari aset tersebut dijaminkan. Sedangkan unguaranteed residual value ketika residual value dari aset tersebut tidak dijaminkan. Nah, lalu kita akan bahas jurnal-jurnal yang akan dibuat baik dari sisi lessee dan juga dari sisi lessor. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari sisi lessee. Nah, jurnal pertama yang dibuat ialah jurnal penyerahan barang. Pada jurnal penyerahan barang ini tidak ada perbedaan dari sisi unguaranteed residual value ataupun guaranteed residual value. Jurnalnya itu sama-sama di debit right of use asset dan di kredit lease liability. Yang kedua ialah jurnal pembayaran
pembayaran leasing. Nah, pada unguaranteed residual value, maka jurnalnya lease liability, pada property tax expense, dan di kredit ada cash. Begitu juga untuk guaranteed residual value-nya, tidak ada perbedaan jurnal. Lalu pada jurnal ketiga, yaitu saat adjustment akhir tahun, maka jurnal pada unguaranteed residual value ialah depreciation expense di debit dan right of use asset di kredit, serta menghitung interest expense di debit dan juga lease liability di kredit. Untuk guaranteed residual value juga tidak ada perbedaan jurnal adjustment-nya. Lalu yang keempat, jurnal pada akhir periode leasing. Jurnal ini hanya dibuat jika lessee mau membeli property lease atau adanya bargain purchase option, di mana jurnalnya pada unguaranteed residual value ialah equipment di debit pada right of use asset. Begitu juga untuk guaranteed residual value. Nah, perbedaan dari guaranteed residual value dan unguaranteed residual value ada di beberapa jurnal yang akan saya jelaskan berikut ini. Jika pada akhir masa leasing, residual value lebih kecil daripada residual value yang sudah diekspektasikan oleh lessee, maka jurnalnya itu lease liability di debit sebesar nilai residual value expected-nya, lalu loss on lease di debit sebesar selisihnya, dan cash di kredit. Untuk unguaranteed residual value tidak ada jurnalnya atau no entry. Lalu jika pada akhir masa leasing, residual value-nya lebih besar daripada residual value expected, maka jurnal pada guaranteed residual value ialah lease liability di debit, gain on lease di kredit, dan cash di kredit. Nah, untuk unguaranteed residual value dia no entry, karena kan lessee tidak mempedulikan lagi residual value-nya karena tidak dijaminkan. Lalu yang terakhir, jika pada akhir masa leasing residual value-nya sama dengan residual value expected-nya, maka jurnal baik dari sisi guaranteed residual value dan unguaranteed residual value akan no entry. Lalu setelah dari sisi lessee, sekarang kita masuk ke sisi lessor, di mana jurnal pertama untuk penyerahan barang, baik guaranteed dan unguaranteed residual value, jurnalnya lease receivable di debit dan equipment atau machine atau asetnya di sebelah kredit. Lalu yang kedua, untuk jurnal penerimaan pembayaran leasing, maka untuk guaranteed residual value dan unguaranteed residual value, jurnalnya cash di debit, property tax payable di kredit, lease receivable di kredit. Lalu untuk jurnal ketiga, adjustment pada akhir tahun. Jurnalnya lease receivable di debit dan interest revenue di kredit. Keduanya sama untuk guaranteed residual value dan juga unguaranteed residual value. Lalu yang keempat, jika akhir periode lease, jurnal pada akhir periode leasing. Jika fair value dari aset tersebut lebih kecil daripada residual value, maka jurnalnya pada unguaranteed residual value ialah machine atau nama asetnya di debit, lease receivable di kredit, lalu mencatat interest revenue, yaitu lease receivable di debit dan interest revenue di kredit. Begitu juga untuk unguaranteed residual value. Nah, yang kelima, jurnal akhir periode leasing jika fair value-nya lebih besar daripada residual value-nya, maka pada guaranteed residual value, pencatatannya mesin atau nama asetnya di debit, cash di debit, dan lease receivable di kredit. Lalu, untuk penghitungan interest revenue-nya masih sama, jurnalnya lease receivable di debit dan interest revenue di kredit. Lalu, jika dia menggunakan unguaranteed residual value, maka jurnalnya machine di debit, loss on lease di debit, dan di kreditnya lease receivable. Karena nilai sisanya tidak dijaminkan, maka lessor akan mengalami atau mengakui kerugian pada leasing. Lalu, untuk jurnal interest revenue-nya juga masih sama, yaitu lease receivable di debit, dan interest revenue di kredit. Lalu untuk lebih pahamnya lagi, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ini adalah Star Leasing Company menyetujui untuk melakukan leasing mesin kepada Moon Furniture Co. pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, ada informasi mengenai perjanjian leasing tersebut,
Yang pertama ialah jangka waktu leasing ialah 4 tahun dan mesin yang di-lease memiliki estimasi umur ekonomis selama 5 tahun. Lalu yang kedua, lease payment setiap tahunnya ialah 80 juta rupiah, sudah termasuk executory cost sebesar 20 juta rupiah. Lalu pada akhir masa leasing, aset tersebut dikembalikan kepada lessor dan nilai sisanya dijaminkan sebesar 30 juta. Moon Furniture mengestimasikan expected residual value pada akhir masa leasing sebesar 27 juta rupiah. Dan Moon Furniture menghitung depresiasi mesin tersebut dengan menggunakan straight line atau garis lurus. Lalu diketahui juga implicit rate-nya sebesar 10%, lalu Moon incremental borrowing rate sebesar 11%, dan nilai lessor implicit rate diketahui oleh lessee. Dan yang diminta ialah penghitungan nilai dari lease liability, lease receivable, dan journal entry yang dibutuhkan baik dari sisi lessee dan lessor pada tahun 2019 dan juga 2022. Dan yang D diminta penghitungan dari nilai A, B, C jika leasing tersebut termasuk unguaranteed residual value. Nah, lalu yang pertama kita akan bahas dari sisi leasing dulu. Nah, karena dari soal yang tadi kita udah baca, leasing ini termasuk guaranteed residual value, karena tadi ada tulisannya kalau nilai sisanya dijaminkan. Nah, yang pertama-tama kita hitung dulu nilai dari lease payment-nya. Nah, itu terdiri dari present value dari cicilannya, yaitu 60 juta dikali 3,48685. Nah, 60 jutanya dapat dari mana? Itu didapat dari annual lease payment-nya kita kurang dengan executory cost-nya. 80 juta dikurang 20 juta. Lalu untuk nilai 3,4865-nya itu adalah present value-nya. Nah, rumusnya itu bisa dicari dengan yang gambar di kotak kuning bagian kanan. 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah I pangkat N dibagi interest dikali 1 tambah interest. Nah, I-nya itu berapa? I-nya itu interest-nya menggunakan yang 10%. Karena lessee mengetahui nilai dari implicit rate lessor dan juga nilainya itu lebih kecil daripada incremental borrowing rate-nya. Lalu, karena ini merupakan guaranteed residual value dan lessee sudah mengekspektasikan residual value pada akhir masa lease-nya itu sebesar 27 juta, maka lessee harus memperhitungkan pembayaran dari residual value tersebut. Kan dijaminkannya sebesar 30 juta, tapi lessee mengekspektasikan hanya akan tersisa 27 juta, maka nanti harus dibayar 3 juta lagi. Nah, 3 juta ini harus kita hitung ke dalam lease payment-nya. Maka dari itu, lease payment-nya 3 juta dikali 0,68301. Nah, 0,68301 ini dapat juga dari present value. Rumusnya yang di kotak kuning bawahnya yaitu 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. I-nya sama 10% dan N-nya itu 4 tahun ya, yakni jangka waktu dari lease-nya. Nanti di total hasilnya dapat 211.260.030. Lalu kita bisa bikin lease amortization schedule-nya. Seperti yang bisa dilihat di layar. Pertama-tama, karena lease ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, maka nilai lease liability awalnya ialah sebesar nilai lease payment-nya. Yang tadi udah kita cari sebesar 211.260.030. Nah, pada tanggal itu juga dilakukan pembayaran pertama kali. Maka, ada annual lease payment yang kita bayar sebesar 80 juta, termasuk executory cost sebesar 20 juta, lalu kita belum melakukan pembayaran bunga ya, karena itu masih di tanggal yang sama pada saat dilakukan lease. Sehingga reduction to lease liability-nya sebesar 60 juta, yaitu dapat dari 80 juta dikurang 20 juta. Nanti 60 jutanya dikurang sama lease liability 211.260.030. Lalu pada tahun berikutnya, 1 Januari 2020, annual lease payment-nya masih sama 80 juta, executory cost-nya juga masih sama 20 juta, lalu interest-nya 10% didapat dari nilai lease liability pada tanggal 1 Januari 2019 yang 151.260.030 dikali 10%. Lalu nanti didapat reduction
yaitu lease liability-nya sebesar 44.873.997. Hasil dari 80 juta dikurang 20 juta dikurang 15.126.003. Nanti dapat hasil lease liability-nya. Setelah dikurang reduction to lease liability dapat 106.386.033. Begitu terus sampai kita masuk ke tahun 1 Januari 2023 untuk melakukan pembayaran dari payment of residual value-nya sebesar 3 juta. Karena lisi telah mengekspektasikan bahwa nilai residual value pada akhir masa lease-nya sebesar 27 juta, maka annual lease payment-nya akan dibayar 3 juta, tidak ada executory cost, dan interest-nya 10% didapat dari nilai akhir lease liability pada 1 Januari 2022. Lalu sehingga reduction to lease liability-nya jadi 2.727.290, sehingga nanti didapat lease liability-nya itu sebesar 0. Lalu tinggal kita lakukan pencatatan jurnalnya. Nah, yang pertama itu ialah jurnal pada saat penyerahan barangnya, yaitu right of use asset di debit dan lease liability di kredit, sebesar nilai lease payment-nya atau lease liability yang tadi udah kita hitung. Lalu kita juga melakukan pembayaran pertama, maka jurnalnya lease liability di debit, property tax expense di debit, dan cash di kredit sebesar 80 juta. Nah, nilai 80 juta ini sesuai dengan annual payment-nya, dan property tax expense ini asumsi dari executory cost tersebut digunakan untuk pembayaran pajak propertinya. Lalu nilai lease liability-nya tinggal selisih dari 80 juta dikurang eksekutorisnya 20 juta. Lalu pada akhir Desember, 31 Desember 2019, kita melakukan pencatatan depresiasi dari aset tersebut. Jurnalnya depreciation expense pada right of use asset. Nah, nilainya dapat dari mana? Dari nilai lease liability atau lease payment yang udah kita hitung, kita bagi sama jangka waktu lease-nya 4 tahun. Lalu untuk interest expense-nya, kita catat interest expense di debit pada lease liability di kredit. Nilainya itu 15.126.003. Itu dapat dari tabel list amortization schedule, yaitu interest pada untuk tanggal 1 Januari 2020. Lalu pada tanggal 1 Januari 2022, nah, itu adalah jurnal untuk tahun 2019. Lalu pada tahun 2022, pada tanggal 1 Januari 2022, kita juga akan melakukan pembayaran yang sama. Jurnalnya lease liability di debit, property tax expense di debit, dan cash di kredit. Nominalnya lease liability 60 juta, property tax expense 20 juta, dan cash sebesar 80 juta. Lalu untuk pada akhir masa lease-nya, dengan asumsi jika diketahui fair value dari aset tersebut 0, maka jurnalnya pada akhir periode kita akan tetap mencatat depresiasinya terlebih dahulu, yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 52.815.008. Dan juga mencatat interest expense pada lease liability sebesar 272.710, yang merupakan nilai interest terakhir pada tanggal 1 Januari 2023. Lalu kita juga akan mencatat jurnal lease liability di debit sebesar 3 juta, dan loss on lease sebesar 27 juta di debit, dan cash sebesar 30 juta di sebelah kredit, di mana lease liability 3 juta adalah yang telah kita ekspektasikan tadi selisihnya. Lalu karena ternyata nilai fair value-nya 0, maka lisi mengalami kerugian dan harus membayarnya sebesar 27 juta lagi, sehingga total pembayaran yang harus dibayar lisi pada akhir masa lease-nya sebesar 30 juta. Nah, asumsi berikutnya, jika ternyata pada akhir masa lease-nya nilai fair value-nya sebesar dengan nilai residual value expected-nya, maka perbedaannya pada di jurnal terakhir. Maka lisi hanya perlu mencatat jurnal lease liability pada cash sebesar 3 juta rupiah atau sebesar nilai dari selisih yang telah diekspektasikan tadi, 30 juta dikurang 27 juta. Nah, sekarang kita masuk dari sisi lessor. Nah, dari sisi lessor kita juga harus menghitung lease receivable-nya dulu.
Mirip kayak dari sisi leasing, kita harus hitung dulu present value dari cicilannya. Sama nilainya 80 juta dikurang 20 juta dikali sama present value-nya tadi 3,48685. Lalu untuk present value of residual value-nya itu nilainya 30 juta dikali 0,68301. Hampir sama seperti penghitungan pada sisi leasing, hanya perbedaannya nilainya itu 30 juta karena lessor pasti memperkirakan bahwa dia akan menerima residual value dari mesin tersebut sebesar 30 juta. Maka didapat total list receivable-nya sebesar 229 juta 701.300 rupiah. Lalu sama kita juga bikin list amortization schedule-nya. List receivable-nya pada 1 Januari 2019 sebesar 229.701.300. Lalu juga kita menerima pembayaran listnya pada tanggal yang sama, 80 juta dikurang executory cost-nya, maka dapat reduction-nya 60 juta, lalu kita kurangkan ke nilai list receivable-nya. Begitu seterusnya, sampai pada tanggal 1 Januari 2023. Pada akhir masa listnya, maka lessor menghitung akan mendapatkan residual value dari asetnya sebesar 30 juta, maka annual lease payment-nya itu 30 juta dan interestnya sama 2.727.243 didapat dari 10% dari 27 juta 272.430 sehingga reduction to list receivable-nya itu sebesar 27 juta 272.757 sehingga pada akhirnya didapat nilai list receivable-nya sebesar 0. Lalu kita buat juga jurnal untuk lessornya. Dengan asumsi akhir tahun nilai fair value-nya sebesar 0, maka untuk jurnal pada tanggal 1 Januari 2019, jurnalnya itu list receivable pada mesin sebesar nilai dari list receivable-nya 229.701.300. Lalu karena kita juga menerima pembayaran dari list tersebut, jurnalnya cash di debit, lalu property tax payable di sebelah kredit, dan list receivable di sebelah kredit. 80 juta sebesar annual list payment-nya, 20 juta sebesar executory cost-nya. Selisihnya di list receivable sebesar 60 juta. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, lalu pada tanggal 31 Desember 2019, kita juga akan mencatat penerimaan bunga, yaitu jurnalnya list receivable pada interest revenue sebesar 16.970.130. Lalu itu untuk jurnal tahun 2019. Lalu untuk jurnal tahun 2022, yang pertama pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu jurnalnya penerimaan pembayaran list sebesar 80 juta, jurnalnya cash di sebelah debit sebesar 80 juta, lalu property tax payable di kredit sebesar 20 juta, dan list receivable di kredit sebesar 60 juta. Lalu pada akhir masa listnya, mencatat jurnal list receivable pada interest revenue sebesar 2.727.243, sebesar nilai interest pada akhir masa listnya. Lalu kita sudah memperkirakan akan menerima residual value-nya, yaitu maka dicatat jurnalnya cash pada list receivable sebesar 30 juta. Di sini asumsinya fair value dari mesin tersebut ialah 0, sehingga lessor tidak lagi menerima mesin tersebut, tapi langsung menerima cash atau uang tunai dari penggantian mesin tersebut sebesar 30 juta rupiah. Lalu, asumsi yang kedua, jika nilai fair value-nya sebesar nilai residual value expected-nya. Maka untuk jurnal tahun 2019-nya masih sama seperti yang sebelumnya, hanya perbedaannya pada akhir masa listnya tahun 2022, di mana pada sebelumnya kita langsung menerima cash, tetapi karena di sini fair value-nya sama dengan nilai residual value expected-nya, maka lessor mencatat mesin di debit sebesar 27 juta, cash di debit sebesar 3 juta, dan list receivable sebesar 30 juta. Di mana 27 juta tersebut adalah nilai fair value yang sama dengan nilai residual expected-nya sebesar 27 juta, dan cash sebesar 3 juta itu yang dibayarkan dari leasing.
Lalu kita masuk ke poin yang D, yaitu jika asumsikan leasing tersebut termasuk unguaranteed residual value atau residual value-nya tidak dijaminkan. Nah, kita bahas dari sisi leasing terlebih dahulu. Maka penghitungannya mirip seperti sebelumnya, tapi karena dia unguaranteed residual value, maka leasing hanya menghitung present value untuk cicilannya saja, di mana 80 juta dikurang 20 juta dapat 60 juta dikali 3,48685 seperti rumus sebelumnya dapat hasil lease payment-nya itu 209 juta 211.000. Karena di sini residual value tersebut tidak dijaminkan oleh leasing sehingga tidak ada pengaruh terhadap leasing karena dia tidak mempedulikan lagi mau nilai residual value-nya lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, kita tetap buat lease amortization schedule-nya mirip seperti yang sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, lease liability-nya sebesar 209.211.000 dan dilakukan juga pembayaran pertama sebesar 80 juta dan executory cost-nya sebesar 20 juta sehingga didapat reduction to lease liability-nya sebesar 60 juta. Dapat lease liability-nya jadi 149.211.000. Itu penghitungan dari 209.211.000 dikurang sama 60 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020, masih sama annual lease payment-nya 80 juta, executory cost-nya 20 juta, dan interest-nya 10%. Didapat dari 10% dikali lease liability pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu 149.211.000 dikali 10%. Dapat 14.921.100 rupiah. Sehingga didapat reduction to lease liability-nya 45.078.900. Sehingga dapat lease liability-nya 104.132.100. Begitu juga seterusnya sampai ke akhir masa lease-nya. Lalu, untuk jurnalnya masih sama persis seperti penghitungan sebelumnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya hanya pada di akhir masa lease, leasing tidak perlu melakukan pembayaran atas residual value-nya. Karena jika unguaranteed residual value, baik fair value asetnya sebesar 0 atau residual value-nya lebih kecil daripada residual value expected, maka tidak berpengaruh pada leasing karena leasing tidak memiliki tanggung jawab apapun atas residual value tersebut. Lalu sekarang kita masuk dari sisi lessor. Dari sisi lessor penghitungannya sama persis seperti penghitungan sebelumnya, karena jika dari sisi lessor, baik dia unguaranteed residual value dan guaranteed residual value tidak berpengaruh, karena lessor tetap mengasumsikan dia akan menerima nilai sisa dari aset tersebut sama nilainya di sini, sama-sama tetap 30 juta. Jadi penghitungan lease receivable-nya masih sama, lease amortization schedule-nya juga masih sama persis kayak yang sebelumnya. Lalu untuk jurnal lessornya juga masih mirip seperti yang guaranteed residual value, perbedaannya hanya pada akhir masa lease-nya. Di mana jika asumsinya fair value aset tersebut 0, maka lessor menderita kerugian. Maka jurnalnya loss on lease pada lease receivable sebesar 30 juta rupiah. Karena nilai residual value-nya tidak dijaminkan, sehingga tidak ada yang melakukan pembayaran atas nilai residual value tersebut. Lalu, jika asumsinya fair value-nya sebesar nilai residual value dari aset tersebut, maka jurnal pada akhir periodenya yakni mesin pada lease receivable sebesar 30 juta karena mesin tersebut dikembalikan kepada lessor. Nah, sekian pembelajaran dari video mengenai leasing ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.